Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita masuk di tahun baru dengan semangat yang baru mestinya ya. Dan kita lanjutkan untuk kuliah bahasa Indonesia. Yaitu membahas tentang hasil penelitian, bagian penutup, dan bagian penunjang. Ya. Nah, untuk hasil penelitian itu sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nanti kita bahas secara ringkas saja. Dan ini semua nanti juga kita bahas secara ringkas karena yang kita utamakan adalah dalam hal tata bahasanya, bukan metodologinya. Karena kalau metodologi nanti akan kita ajarkan di semester 5 ya. Nah, baik, kita masuk ke materi sebagaimana dituangkan di dalam kontrak perkuliahan ya pada pertemuan ke 14 dan 15 ini saya gabungkan ya karena kemarin kosong ya, yaitu tentang sistematika penulisan karya tulis ilmiah dan pada bagian hasil penelitian, bagian penutup dan penunjang. Baik, kita ke bagian hasil penelitian dulu. Di mana dalam hasil penelitian itu apa yang dirumuskan, yaitu merumuskan semua proses yang didapat dalam sebuah penelitian, mulai dari awal sampai dengan akhir proses penelitian. Kemudian biasanya dijabarkan dalam bentuk 1 jabaran tentang variabel penelitian, 2 hasil penelitian, 3 pengajuan hipotesis, yang keempat pandangan-pandangan yang didapat peneliti dari hasil penelitiannya. Yang selanjutnya tentang bagian penutup ya. Bagian penutup itu biasanya berisi kesimpulan dan saran. Nah, apa itu kesimpulan? Kesimpulan itu adalah suatu kalimat yang disampaikan, yang diambil dari beberapa ide pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan itu merupakan suatu gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau penelitian. Kesimpulan itu harus sesuai dengan judul penelitian, perumusan masalah, pembahasan yang ada, dan tidak boleh keluar dari 3 hal tersebut. Di sini saya contohkan ya, misalnya tugas akhir kakak kelas Anda yaitu pengaruh strategi pemasaran produk batik dan penilaian pelanggan melalui marketplace Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen di toko Nayaka Batik. Nah, di judul ini ada 3 variabel, yaitu variabel yang pertama adalah strategi pemasaran batik, variabel kedua penilaian pelanggan melalui marketplace Shopee, dan variabel ketiga keputusan pembelian konsumen ya di toko Nayaka Batik. Nah, lalu ada perumusan masalah yang juga tidak lepas daripada judul, yaitu apakah ada pengaruh strategi pemasaran produk batik dan penilaian pelanggan melalui marketplace Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen di Nayaka Batik. Ya. Nah, ini judul dan perumusan sudah sama ya, tidak menyimpang. Demikian juga dengan kesimpulan. Ya, kesimpulannya ada 3 variabel. Nah, contoh ini variabel pertama berarti menyimpulkan tentang kesimpulan yang pertama menyimpulkan tentang kesimpulan dari variabel yang pertama. Yaitu disampaikan bahwa dari hasil penelitian ya menunjukkan bahwa strategi pemasaran produk batik ya,
dan penilaian pelanggan melalui marketplace Shopee memberikan manfaat yang lebih untuk pelanggan seperti memudahkan dalam berinteraksi sebagai sumber informasi suatu produk dan acuan untuk membuat keputusan pembelian. Nah, ini kan sesuai ya dengan judul, sama dengan perumusan masalah ya, ada apa itu hubungan ya. Jadi walaupun kadang-kadang ada yang membuat kesimpulannya tidak nyambung dengan judul dan permasalahan, itu kesimpulan yang salah ya. Tidak berarti nanti yang di perpus itu semuanya benar. Nah, maka Anda harus selektif ya. Nah, ini contoh kesimpulan yang benar, yaitu ada kesamaan antara judul, perumusan, dan kesimpulan itu sendiri ya. Nah, juga harus diperhatikan ya, ini mungkin tadi ada kesalahan di dalam penulisan ya, yaitu apa tadi, toko Nayaka ya, pada bagian perumusan masalah tadi ditulis dengan huruf kecil ya, awal Nayaka, N-nya kecil ya, itu menjadi perhatian di dalam tata bahasa ini. Jadi Anda perhatikan juga tata bahasanya, titik komanya, setelah titik itu kapital dan sebagainya Anda perhatikan juga. Yang selanjutnya contoh saran ya. Saran adalah sebuah solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Saran itu harus bersifat membangun, mendidik, objektif, dan sesuai dengan topik yang dibahas, gak boleh menyimpang. Saran itu hendaknya konkret. Kenapa? Supaya bisa segera dilaksanakan. Jangan saran itu sifatnya abstrak. Misalnya contoh saran yang sifatnya abstrak itu begini. Sebaiknya toko Nayaka Batik selalu meningkatkan promosinya. Nah, kata meningkatkan promosinya itu tidak konkret, ya nggak jelas gimana caranya ya. Maka saran yang baik itu adalah saran yang konkret, yang bisa langsung dilaksanakan. Jangan saran yang abstrak kayak tadi, misalnya sebaiknya toko Nayaka Batik mulai membuat ya brosur-brosur yang bisa, yang menarik, yang bisa di-upload sehingga memudahkan konsumen. Nah, seperti itu kan bisa dilaksanakan ya. Nah, itu contoh saran yang baik ya. Nah, di sini ada saran dari penelitian tadi, selalu mengikuti berbagai promo yang diselenggarakan oleh Shopee ya, bisa kan dilaksanakan. Memberi feedback kepada pembeli yang telah menilai dengan misalnya ucapan terima kasih. Ini kan bisa dilaksanakan. Nah, ini contoh saran-saran yang benar itu seperti ini. Kemudian bagian penunjang dapat diisi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran atau instrumen penelitian, dan daftar tabel ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap ada tugas juga di pertemuan ke-14-15, yaitu Anda cari contoh kesimpulan yang baik dari karya tugas akhir Prodi Sekretaris ya. Untuk lebih lengkapnya, tulis judul, perumusan masalah, dan kesimpulan seperti yang sudah dicontohkan dalam materi perkuliahan tadi. Kemudian cari contoh saran yang baik dari karya TA Prodi Sekretaris. Semua tugas diketik dalam satu lembar, kirim ke Google Classroom paling lambat tanggal 15 Januari 2021 ya. Nah, waktunya 1 minggu cukup ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kita nanti masih ada 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan ke-16, 17, dan yang satunya lagi adalah
18 itu UAS ya, itu sekitar bulan Februari awal ya. Jadi kita ada satu lagi pertemuan yaitu 16-17. Mungkin saya jadikan satu saja supaya Anda punya persiapan untuk minggu tenang untuk belajar ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan tetap berprestasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.